Perkenalkan, nama saya Dina Ramadanti dengan NPM 224111115 dari kelas MNJ 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM, singkatan dari sumber daya manusia, merujuk pada serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi karyawan dalam sebuah organisasi. Tujuan dari pengembangan SDM adalah untuk mengoptimalkan potensi individu-individu di dalam organisasi agar dapat berkontribusi secara lebih efektif dan efisien. Pengembangan SDM mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pendidikan, pembinaan, penugasan proyek khusus, pengalaman kerja, dan pengembangan keterampilan kepemimpinan. Ini bisa dilakukan untuk mempersiapkan karyawan dalam menghadapi perubahan teknologi, mengatasi tantangan bisnis, meningkatkan produktivitas, dan menjaga karyawan tetap terlibat dan termotivasi. Pengembangan SDM juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan retensi karyawan karena mereka cenderung lebih puas dan termotivasi ketika mereka merasa memiliki peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan karir di dalam organisasi. Keseluruhan, pengembangan SDM adalah elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia dan membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan mengoptimalkan potensi karyawan. Proses pelatihan SDM adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawannya. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pelatihan SDM. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan. Organisasi harus menentukan kebutuhan pelatihan yang spesifik, baik untuk individu maupun untuk kelompok karyawan. Ini dapat melibatkan evaluasi kinerja, analisis gap keterampilan, atau merespons perubahan dalam teknologi atau tuntutan pekerjaan. Yang kedua, perencanaan pelatihan. Setelah kebutuhan pelatihan diidentifikasi, perencanaan pelatihan dilakukan. Ini termasuk menentukan tujuan pelatihan, metode yang akan digunakan, jadwal, dan anggaran. Yang ketiga, desain pelatihan. Proses desain melibatkan pengembangan materi pelatihan, modul, dan kurikulum yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pelatihan. Ini juga mencakup pemilihan metode pengajaran seperti kelas tatap muka, pelatihan online, atau pendekatan pelatihan kombinasi. Yang keempat yaitu implementasi pelatihan. Pelaksanaan pelatihan melibatkan penyampaian materi pelatihan kepada peserta. Ini bisa dilakukan oleh instruktur internal atau eksternal organisasi, juga harus memastikan peserta memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan, seperti materi pelatihan atau peralatan khusus. Yang kelima, evaluasi pelatihan. Setelah pelatihan selesai, evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitasnya. Ini dapat mencakup tes pengetahuan, penilaian keterampilan, atau umpan balik dari peserta. Evaluasi ini membantu menentukan apakah pelatihan mencapai tujuannya. Yang keenam, pemantauan dan umpan balik. Organisasi harus terus memantau kemajuan peserta setelah pelatihan selesai dan memberikan umpan balik konstruktif. Ini membantu peserta menerapkan apa yang mereka pelajari dan memastikan bahwa pelatihan memberikan nilai tambah. Yang ketujuh, perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik, organisasi dapat melakukan perbaikan pada program pelatihan. Ini bisa berarti penyesuaian materi, perubahan metode pelatihan, atau penyediaan pelatihan tambahan jika diperlukan. Proses pelatihan SDM adalah siklus berkelanjutan, di mana organisasi terus-menerus berinvestasi dalam pengembangan karyawan mereka untuk menjaga kemampuan dan pengetahuan mereka relevan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pemindahan tenaga kerja dalam konteks manajemen sumber daya manusia merujuk pada perpindahan karyawan dari satu posisi atau lokasi ke posisi atau lokasi lain dalam organisasi. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pengembangan karir,
rotasi pekerjaan, atau kebutuhan bisnis. Pemindahan tenaga kerja bisa bersifat internal atau eksternal, tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja di dalam organisasi atau berpindah ke organisasi lain. Beberapa alasan umum untuk melakukan pemindahan tenaga kerja. Yang pertama, pengembangan karir. Organisasi memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meraih pengalaman yang lebih luas atau mengembangkan keterampilan baru dengan pindah ke posisi yang berbeda. Yang kedua, rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan dapat membantu karyawan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek bisnis dan berkontribusi pada pengembangan kepemimpinan mereka. Yang ketiga, kebutuhan bisnis. Pemindahan tenaga kerja bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik bisnis, seperti mengisi posisi yang kosong, memperluas operasi di lokasi lain, atau merespon perubahan dalam strategi organisasi. Yang keempat, manajemen kinerja. Dalam beberapa kasus, pemindahan tenaga kerja bisa menjadi bagian dari proses manajemen kinerja, baik sebagai penghargaan atau sebagai tindakan perbaikan. Yang kelima, fleksibilitas organisasi. Pemindahan tenaga kerja juga memungkinkan organisasi untuk menjadi lebih fleksibel dalam mengelola tenaga kerja mereka, terutama ketika terjadi perubahan dalam permintaan atau kondisi bisnis. Pemindahan tenaga kerja perlu direncanakan dengan cermat, termasuk komunikasi yang jelas kepada karyawan yang terlibat, penting untuk mempertimbangkan dampak pemindahan terhadap karyawan organisasi dan operasional sehari-hari. Sebuah pemindahan yang dipandu dengan baik dapat membantu organisasi memaksimalkan potensi karyawan dan mencapai tujuan bisnisnya. Sekian penjelasan tentang pentingnya pengembangan sumber daya manusia dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.